Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fikri Sumamora dari Fakultas Teknik Mesin NPM 41187000124010 mata pelajaran agama Islam. Jawaban nomor 1. Manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Ungkapan ini mengibaratkan manusia seperti air dalam cangkir. Cangkir membatasi air, dan begitu pula manusia yang dibatasi oleh berbagai ketentuan Allah serta aturan-aturan dalam hidup. Cangkir dalam perumpamaan ini menggambarkan batasan dari hukum-hukum Allah dan fitrah yang Allah tetapkan untuk manusia. Seperti air yang tidak tumpah karena dibatasi oleh cangkir, manusia juga hidup dengan panduan yang melindungi agar tidak melampaui batas. Ini digambarkan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 2. Menjalankan dan meninggalkan ibadah kedua adalah risiko. Menjalankan ibadah memiliki risiko seperti menghadapi tantangan atau beban dalam beribadah. Seperti Allah telah berjanji bahwa ibadah akan mendatangkan ketenangan jiwa dan rahmatnya. Di sisi lain, meninggalkan ibadah membawa risiko yang jauh lebih besar karena berpotensi merusak diri seperti baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan surat Maryam ayat 59, yang artinya maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka karena kelak akan menemui kesesatan. 3. Ibadah kita butuh, bukan ibadah hamba. Maksudnya adalah kita beribadah bukan semata-mata karena Allah butuh ibadah kita, tetapi karena yang memerlukan ibadah untuk keselamatan kita sendiri. Allah tidak memerlukan apapun yang makhluknya, namun manusia yang membutuhkan hubungan dengan Allah. Ibadah menjadi sarana kita mendapatkan rahmat, ketenangan, dan keselamatan. Al-Quran menegaskan surah Az-Zirat ayat 56, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. 4. Iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Keimanan yang benar mencakup 3 aspek utama: keyakinan dalam hati, pengakuan melalui lisan, dan pembuktian dengan perbuatan. Iman tidak hanya sebatas percaya dalam hati, tetapi juga perlu diungkapkan dan diwujudkan dalam tindakan. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa keimanan harus diwujudkan dalam amal perbuatan. Surah Al-Baqarah ayat 285, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya mereka. Jawaban nomor 2. Mengapa meninggalkan sholat pada hal itu kewajiban sebagai seorang muslim? Sholat merupakan kewajiban utama sebagai muslim dan merupakan tiang agama. Meninggalkan sholat berarti mengabdikan hubungan dengan Allah, menurunkan iman kita. Alasan seseorang meninggalkan sholat bisa karena pengaruh lingkungan, lemah iman, kesibukan dunia, atau terbawa godaan setan. Allah mengingatkan tentang ancaman yang bagi lalai dari sholat dalam ayat berikut. Surah Al-Ma'un ayat 4 atau 5, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Jawaban nomor 3. Begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kenapa masih melanggar larangan yang sudah ditetapkan? Manusia seringkali lalai dalam bersyukur dan memenuhi larangan Allah karena mengikuti hawa nafsu, pengaruh lingkungan, atau terpedaya oleh dunia. Allah mengingatkan dalam banyak ayat tentang pentingnya bersyukur atas nikmatnya, karena melainkan atau yang menyalahgunakan nikmat tersebut dapat menjadikan manusia kufur nikmat. Surah Ibrahim ayat 34, yang artinya
dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu memohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat hitungnya. Sesungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jawaban nomor 4. Maksud zikrullah mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Zikrullah dalam segala keadaan berarti manusia harus selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi berdiri, duduk, atau berbaring. Artinya setiap saat dan setiap waktu. Hal ini mencerminkan keutamaan zikir dalam setiap aktivitas kehidupan sehingga hubungan dengan Allah terjaga kapan aja dan di mana aja. Ayat berikut menekankan pentingnya mengingatkan Allah dalam sebagai kondisi. Surah Ali Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maha pelihara kami dari siksa neraka. Jawaban nomor 5. Cara agar tidak berzina dan mabuk-mabukan. Untuk menghindari zina dan mabuk-mabukan, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk, menghindari lingkungan yang mendekatkan kepada dosa, dan menguatkan iman melalui ibadah dan zikir. Berzina dan bermabuk-mabukan adalah dosa besar karena menghancurkan kehidupan diri dan masyarakat. Allah mengingatkan agar kita menjauhi zina dan keburukan lainnya. Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jawaban dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.